ada judes atau enggak. Terus kita palpasi hidungnya sini aja, palpasi ya. Ada mungkin sampai ke sininya atau cuman sini nggak apa-apa ya. Palpasi ini ada deformitas atau enggak, ada nyeri atau enggak, ada gravitasi atau enggak, itu yang diperiksa ya. Sudah, terus inspeksi, palpasi sudah. Habis itu kita pakai spekulum hidung untuk memasukkan tampon nada anterior ya. Untuk memasukkan tampon anteriornya. Sebenarnya tampon itu pasti memakai spekulum ya. Jadi nanti nggak apa-apa misalnya pakai spekulum, kemudian ditampon, habis itu tampon dilepas, inspeksi rinoskopi anteriornya nggak apa-apa. Atau kalau mau berarti spekulum dulu ya. Kadang di tampon itu karena ini diteteskan dengan ephedrine ya, diteteskan dengan lidocaine 2% atau ephedrine-nya itu 5 menit dengan kapas itu ya. Terus nanti lepas aja, dilakukan inspeksi gitu nggak apa-apa ya. Jadi ini harusnya sama-sama duduk, kemudian ini kali sama-sama duduk. Saya buka ya. Dilihat ya dokter. Ini buat tamponnya pakai ini. Tapi belum dimasukkan lagi ya deh. Pakai ini, terus kita pegang spekulumnya, megangnya begini ya. Karena ini nanti untuk fiksasi hidungnya ya. Kita masukkannya ini ya, terus dibuka ya, dibuka. Kita menggunakan pinset bayonet itu untuk memasukkan kasa ya, untuk tampon ya. Tampon ini itu ditetesi dulu dengan lidocaine 1:1000 kayaknya tuh, kan dicek lagi, ditetesi, terus habis itu lapis demi lapis di apa namanya, metasnya ya. Dok, itu semuanya dimasukin dok? Sampai penuh metasnya. Kok ngeri? Kita kalau kayak gini harusnya ya, kadang kan kalian langsung masukin aja. Kalau ini nanti ini di kan lapis demi lapis sebenarnya tuh di gambarnya tuh nanti tuh pokoknya lapisannya ini tuh tersusun lapis demi lapis sampai penuh ininya gitu. Jadi kalau misalnya buat tahu ini kita tata gitu ya, biar ada lubangnya, biar lubangnya itu bawahnya itu kosong, terus kita masukin lagi gitu. Nanti kan kita naikkan lagi, kita lihat lagi kalau masih penuh. Karena ini kan enggak, ini benar ya, mungkin masuk sini, masuk enggak ya tuh. Karena enggak penuh. Kalau masih longgar, agak kan, katanya enggak penuh-penuh, masih longgar, nanti kita masukin lagi, ambil sini, masukin aja ini. Itu tujuannya buat apa dok? Tampon biasanya untuk kasus-kasus epistasik dan lain-lain, atau biar pada saat pemeriksaan, karena ini ada lidocaine dan ini mungkin tidak nyeri juga bisa, tapi biasanya kita pakai untuk kasus-kasus yang perdarahan. Jadi biar berhenti gitu. Oh, disumpel gitu itu? Disumpel, karena ada lidocaine sama ephedrine-nya. Lidocaine betul sih? Anti nyeri kalau lidocaine, ephedrine itu untuk ya, untuk biayanya untuk ini beneran. Ini kan udah jadi lubangnya di bawah, yang di bawah itu kita tata agar masih ada tempat untuk kita masukkan lagi ininya, kasanya ya. Kalau dirasa sudah penuh misalnya ya, ini kok udah penuh ya, nggak ada ya, kita sudah cukupkan. Ketika kasanya panjang, kita potong, kita plester gitu, plester terus dilepas ya, sisanya sedikit, kemudian plester
Dan nanti kalau udah ini lepas ngambilnya gimana? Tarik. Ini kalau kita melepas ini spekulum dengan posisi masih terbuka, gitu ya. Ini karena ada kasanya. Gitu. Coba ini diambil dulu ya, biar enggak. Kayaknya lo ini kan apa namanya? Karena nyangkut ininya. Kita posisinya nggak ditutup rapat, kita tutup sedikit, baru kita buka. Karena ini bukan hidung ini ya, jadi agak kalau nggak ditutup ini nih. Intinya kalian kalau masih buka nanti susah ngambilnya, tapi kalau ditutup nggak boleh. Jadi dikira-kira aja ya. Yang penting atau kalian jelaskan tujuannya apa ya, biar tidak menjepit bulu hidung ya, dan sakit. Tadi jangan sampai ini, itu spekulum ya, itu. Nah ini kan kita pasang tampon dulu. Seharusnya pada saat ini itu bisa sambil dilihat apa yang perlu dilihat di dalam apa aja tuh dek, situ dek, meat konkanya, septum nasinya, meatus nasinya, ya. Konka dan meatus nasi itu dari inferior, media, superior ya, itu sama kan, atas bawah konka sama meatusnya itu. Terus septum, terus apa lagi, ada cairan enggak, ada sekret enggak ya, warnanya apa, ada polip, ada massa, nanti kalian sebutkan itu ya. Ini misalnya meatus nasi tidak ada pembengkakan, tidak ada kemerahan, tidak ada apa, nanti kalian sebutkan pada saat pemeriksaan hidung ya. Kenapa? Jadi tampon tuh buat tata laksana bukan untuk pemeriksaan. Pemeriksaan itu mungkin ya dek, kan ada lidokain apa menjaga agar tidak nyeri dan lain-lain, tapi di tempat modulnya ini ada tamponnya dulu gitu. Beberapa tidak perlu. Tujuannya biar nggak sakit ya? Bisa jadi, atau agar kalian tahu bahwa caranya tampon itu seperti ini gitu, ya. Karena kalau saya pemeriksaan rinoskopi itu tidak memakai ini, beberapa tidak memakai ini kalau saya lihat. Jadi ya langsung aja ini melihat hidungnya seperti apa gitu. Berarti umumnya buat epistaxis. Ya kalau tujuannya kita sering pakai ini untuk tata laksana perdarahan. Jadi untuk anteriornya epistaxis ini, ada posterior dari sini gitu ya. Itu tampon, pakai tampon ini. Nah kami sering pakai untuk kasus epistaxis. Mungkin di bidang THT ada pemakaian yang lebih lanjut, mungkin ada deh gitu ya. Apa? Ini kan di sini kan ada yang dia dipasang tampon kan terus diangkat kan diambil. Jadi waktu diangkat spekulumnya kan berarti masih di dalam ya kan. Terus cara ngangkatnya? Ngangkat apa? Spekulum. Kasanya kan makanya tadi disisakan. Terus langsung di Iya, ditarik. Oh, nggak ada kayak khusus gitu. Enggak, ditarik aja gitu. Langsung aja. Hanya kan pada saat di keterampilan itu kan ada tampon sudah dipasang, terus pada sudah kepasang spekulum ya, berarti kan spekulumnya dilepas, terus habis itu nanti tamponnya dilepas, kalian masukin lagi spekulum untuk pemeriksaan lain. Nah sebenarnya ketika kita memasukkan spekulum, kita bisa melakukan kan hanya inspeksi ya, tidak ada tindakan yang lain, bisa kita lakukan inspeksi dulu baru melakukan tampon, tapi kita ikuti aja sesuai dengan itu. Kalau misalnya itu adalah tampon dulu baru pemeriksaan yang inspeksi spekulum itu bilang dulu ya, itu ya. Nanti tinggal ikuti aja prinsipnya, kalian paham tekniknya tampon dan pemasangan spekulum ya. Bisa. Terus Ya, habis berarti itu mulai baru. kita yang orofaring. Oh ya. Ada. Orofaring kita pakai, jangan lupa pakai headlamp juga ya. Terus orofaring itu pakainya patel ini. Terus patel ini di ini ada nggak ada ya? Dari luar nggak? Tapi kamu bisa nih.
Kalau ini hanya inspeksi aja ya, pasien diminta membuka mulut, terus kita masukkan respiratornya ya. Yang dimasukkan adalah sekitar 2/3-nya agar tidak merangsang munak dan lain-lain ya. Ada beberapa yang dipanasin dulu ya di lampu itu, tapi biar anget. Ya sebenarnya bersih. Tapi kan kita pastikan ini kondisinya bersih ya. Oh saya agak lupa ya, hal-hal yang kira-kira memakai handscoon jangan lupa dipakai ya, kan kita memegang alat-alatnya pastinya sudah disterilkan ya. Nanti dipasang. Yang kita lihat pada saat pemeriksaan orofaring apa ya, Kavitas. apa aja, tonsil ya. Tonsil kalau kalian lihat itu harus memastikan T1 sampai T4 dia T berapa ya. Jadi ada kalau penuh itu T4, nanti berapa T3 ya. Ada garisnya yang kalian nanti bisa ngelihat punya teman sendiri ya. Itu nanti kelihatan ya. Kalau pasien ini nggak ada tonsilnya soalnya kelihatan ya. Lihat apusnya nanti diperiksa ada hiperemis atau penebalan atau tidak. Tonsilnya nanti kalian jelaskan ada detritusnya ukuran, kemudian ada detritusnya atau tidak, terus ada apa lagi ya, kemiran atau tidak, itu dijelaskan di pemeriksaan orofaring ya. Terus yang orofaring apa lagi ya? Oh, pembesaran kelenjar limfa dan nyeri dagelan. Pembesaran kelenjar limfa sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk yang limfonya. Kalian cukup yang depan sini ya, apa gini dipalpasi aja ini ada pembesaran apa enggak. Kalau yang banyak ada ini, terus mana lagi ya, ada kelenjarnya ya, metas, gula, mana-mana ada ya. Terus nyeri telan bisa dari belakang ya, atau misalnya pasien diminta mengikuti gerakan menelan aja nyeri atau tidak, itu sudah cukup untuk melihat nyeri telan pasien ya. Karena kalau kita pemeriksaan di belakang itu nanti kita sudah masuk di pemeriksaan tiroid ya. Jadi kita minta pasien untuk melakukan gerakan menelan dan ada nyeri atau tidak. Kalau yang kelenjar limfo harus kita raba ya. Ya, apa tadi yang nanya? Yang alat itu buat kita dan apa? Yang alat yang buat transplantal. Ditekan. 2/3-nya jaraknya dari lidahnya ya, biar tidak ini. Atau sebenarnya ini kan tidak ada keterangan harus menggunakan transplantal ya, tapi saya rasa perlu menggunakan transplantal. Tergantung sebenarnya. Saya tidak menggunakan transplantal, mungkin karena memang hanya pemeriksaan seperti dokter umum ini ya, mungkin Pak transplantal melihatnya lebih lanjut dengan THT ya. Jadi pasien kita minta mengatakan A, kadang sudah terlihat, tapi kita di sini mengikuti prosedur di sini kan itu memakainya transplantal ya. Karena transplantal tonsil. Ini tuh gini apa sih? Segini. Gini. Hah? Oh, ini nggak ada keterangan harus memakai iya, tapi ada alatnya. Karena ini malah melakukan palpasi bagi tidak ada transplantalnya ya. Pakai transplantal nggak apa-apa untuk melihat ini tonsilnya. Ada yang mau ditanyakan? Dok, tadi waktu ini yang lidah gini atau gini? Kita megang ini, karena ini di lidahnya di sini. Tekan gini. Tapi yang tempat ini seperti gini atau hanya?
2/3 jadi kita sisain lidah sepertiganya tidak kita kenakan waspatanya. Gini bener. Oh gitu. Oh. Paham. Dia belakang. Yang deket konsil. Itu bolongannya betul. Bolongannya betul. Harapnya memang begitu ya. Saya kira ada banyak. Mungkin biar dilihat lidahnya. Ada. Jadi nek dokter pengen bunuh orang gak mau. Iya. Hampir semua. Sudah. Bro, orang tahu tidak apa-apa. Kalau kalian lihat di mulut tuh ada atusnya itu. Jadi kalau tonsilnya itu nyampe atusnya itu nanti 1, kalau lebih itu 2, terus 3, penuh itu 4. Medannya ya kita begini ya. Ternyata jempolnya di bawah deh. Saya salah. Jadi begini. Jempolnya di bawah. Dia kalau kita kan kayak gini kan kayak megang apa ya, pensel tadi ya, jadi ini di bawah. Terus apa namanya, ini ya posisinya milihnya betul tadi ya, jadi yang melengkung ini buat kanan itu ya, tadi kan bukan begini tapi begini, dan terus tangannya jempolnya di bawah gitu ya. Ini prakteknya langsung ada lagi? Pegang tangan. Sudah ya. Sampun dokter. Udah ya.